Ada yang ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini tadi terhadap orang-orang yang tidak mampu untuk melontarkan, itu kan dapat diwakilkan. Nah, mungkin ada tata cara dalam mewakilkan atau diwakilkan ini, Ya. misalnya sunnahnya atau apanya. Terima kasih. Ya, cukup dia mengatakan apa ini, wakaltuka anni fit tawaf anni. Aku wakilkan kau untuk bukan tawaf ya, melontar. Wakaltuka firami anni. Aku wakilkan engkau untuk melontar, mewakilkan aku untuk melontar. Cukup seperti itu. Ataupun aku anabtuk, ataupun seperti itu. Maknanya aku menjadikan engkau itu wakilku ataupun orang yang mewakiliku dalam melontar jamrah. Ya, cukup seperti itu. Akhirnya dia akan mengatakan aku terima perwakilannya. Nah, soalan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang melakukan ibadah haji, Ustadz, terus dia pas mau motong, sebelum motong menyukur rambut, dia meninggal. Ya. Itu untuk si ahli waris itu dia mengulang dari awalnya kah atau dilanjutkan untuk sisanya? Mengulang dari awal ya. Mengulang dari awal. Mengulangnya di tahun berikutnya ketika dia mampu, cukup uangnya, dinaikkan haji untuk orang tuanya tadi. Yang sibuk dengan di hari lebaran dengan tawaf ifadah, ada yang kecapean semalam suntuk, Masya Allah, dari Arafah tidak tidur semalaman. Boleh nak salat Id sendiri-sendiri? Boleh. Berjamaah sama istri? Boleh. Karena waktu salat Id, Idul Adhanya sampai zawal, sampai zuhur itu habis waktunya. Setelah itu hukumnya qadha ya. Kalau mau salat sore boleh, tapi hukumnya apa? Qadha ya. Hukumnya adaan itu antara setelah naiknya matahari sampai zawal, sampai zuhur. Jam-jam 10 nanti mau sholat boleh. Capek pagi jam 8 tidur, kita istirahat dulu. Bangun jam 11, kita belum sembahyang Id, sholat Id. Terbangun sore, sholat Id qadha. Jangan sudah selesai. Ya sudah, ketentuan Allah. Tetap jangan disia-siakan sunnah untuk melaksanakan sholat Id yang mentang-mentang kita sudah ada di sana. Ini untuk orang-orang yang dah haji ini. Kita juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Itu sholat Idnya itu sholatnya ada apa sama khutbahnya? Ya. Khutbah Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri hukumnya sunnah. Ya, berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat tanpa khutbah tidak sah Jumatnya. Idul Adha, Idul Fitri kalau tidak ada khutbah tetap salatnya sah. Ya, jadi tidak perlu khutbah. Khutbah suami istri, dengarkan ini, aku khutbah. Itu tidak wajib ya. Jadi yang wajib dari seluruh khutbah yang ada itu hanya khutbah apa? Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, khutbah istisqa. Ingin sholat istisqa, minta hujan, sholat sudah 2 rakaat, perlu khutbah, sunnah khutbah, bukan wajib ya. Jadi dalam Islam khutbah yang wajib hanya satu saja. Itu namanya apa? Khutbah Jumat. Ada juga dinamakan khitbah. Khutbah itu khutbah di atas sini ya. Ada namanya khitbah. Kalau pakai kasrah khitbah itu artinya apa? Meminang. Meminang, jangan salah bilang. Kalau khotib ya, kami umumkan petugas khotib hari ini khotib itu yang di atas sini. Tapi kalau dia mengatakan petugas khotib, petugas meminang hari ini, kalau kho-nya panjang itu meminang, yang meminang. Jangan salah mengumumkan ya, para pengurus ini. Kalau Jumat jangan pengurus petugas khotib hari ini, wah salah. Petugas khotib, pakai ya khotib. Kalau khotib itu apa? Yang meminang. Wah, insyaallah.
Ya, ada lagi jemaah yang ingin bertanya. Ya. Minta dijelaskan ulang. Ini tawaf ifadah dengan tawaf kudum. Gimana? Minta dijelaskan ulang. Tawaf ifadah dengan tawaf kudum. Ya, taib. Nah, secara ringkasnya, tawaf kudum, ya, tawaf kudum itu hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah. Perlu dicatat betul-betul. Tawaf ifadah, ini tiga tawaf yang tiga jenis ini dalam manasik haji. Tawaf ifadah, tawaf kudum dan tawaf wada'. Tawaf ifadah itu termasuk rukun. Kalau ditinggal tidak bisa dibayar-bayar dengan dam. Tawaf wada' itu wajib. Kalau ditinggalkan bayar dengan dam. Tawaf wada'. Tawaf kudum sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak menjadi masalah. Nah, tawaf kudum ini dilakukan untuk orang yang datang ke Mekah. Pertama datang ke Mekah yang dilakukan apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum. Sebagaimana kita ingatkan, kudum di sini untuk orang yang hajinya ihramnya dengan qiran atau ifrad. Kalau hajinya tamattu, tawafnya pertama ke Mekah bukan kudum, melainkan tawaf umrah. Ya, Pak? Ingat, Pak, ya? Nah, jadi tawaf kudum itu sunnah hukumnya. Sedangkan tawaf ifadah itu rukun. Kapan masuk waktunya? Kalau tawaf kudum itu ketika orang datang pertama ke Mekah, mau tanggal 1 Dzulhijjah, mau tanggal 2 Dzulhijjah, atau umrah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Setiap tawaf yang dikerjakan itu yang pertama kali ke Mekah namanya tawaf kudum. Sedangkan tawaf ifadah itu hanya kegiatan aktivitas haji saja, yang mana masuk waktunya setelah separuh malam di malam lebaran. Nah, kalau ikut aturannya, sunnahnya dari Arafah ke Muzdalifah, mabit ke Mina, melontar, bercukur, langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Ya, ini tadi, di mana tadi ini? Setelah melontar ini ya, di Mina di malam lebaran ini terus saja, jangan dilempar ini, tidak boleh. Ini langsung ke sini, melontar, kemudian di sini bercukur, terus ke Mekah, ke mana? Ke Ka'bah, Baitullah, melaksanakan tawaf ifadah. Kalau sudah melontar ini dan bercukur, apa yang terjadi? Tahallul awal. Ya. Kalau dia terus ke Baitullah melakukan tawaf ifadah, akhirnya tahallul tsani. Jadi paham, ya? Jadi kadang-kadang seperti kita pengalaman, setelah kita melontar di sini, kita bercukur, kita pulang ke hotel istirahat. Capek betul. Istirahat. Nanti sore-sore pakai pakaian gamis, pakai pakaian biasa berkopiah. Kan sudah tahallul awal. Sudah boleh pakai pakaian ini. Kemana? Ke Ka'bah. Pakai kaos kaki. Wah, supaya apa? Jangan sampai dipegang kayak itulah. Nah, jadi langsung melaksanakan tawaf ifadah 7 kali, sebagaimana tawaf kudum yang kita ceritakan kemarin. Nah, ada doanya mulai dari Hajar Aswad, kemudian Bismillah Allahu Akbar, ketika sampai rukun Yamani seperti itu, Bismillah Allahu Akbar, kemudian keliling 7, selesai. Ya. Allahu alam. Sudah masuk waktu Isya kah? Ya, besok masih ada pembahasan yang terakhir tentang dam haji. Ya. Mudah-mudahan boleh tergambar, ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.